Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin, insyaallah, amin. Dan kita tetap semangat belajar meskipun situasi seperti ini ya. Masih jarak jauh, masih belajar dari rumah. Ya, materi hari ini insya Allah Ibu akan membahas tentang transformasi. Nah, dengan tujuan kalian harus dapat menentukan bayangan sebuah titik atau sebuah bangun datar. Apa itu transformasi? Sebelum ke materinya, kalian harus tahu definisinya ya. Transformasi itu adalah sebuah operasi, di mana operasinya mencakup pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian. Nah, di sini dalam operasi transformasi ini ada yang perpindahan ya, ini ada yang berpindah tempat posisinya, ada yang tetap. Nah, titik atau bangun yang tetap itu disebut titik yang tidak berubah posisinya, titik invarian. Nah, dalam transformasi ada 4 jenis. Yang pertama ada pencerminan, yaitu refleksi, pergeseran, translasi, perputaran, rotasi, dan perkalian itu dilatasi. Masing-masing punya ciri khas. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang pencerminan dulu ya, karena lumayan pencerminan juga. Ya, seperti apa pencerminan? Nah, di sini juga dibagi lagi. Ada berbagai jenis pencerminan. Di antaranya ada 6 ya. Yang pertama dengan sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X yaitu berarti dengan garis mendatar. Jadi kalian mencerminkan ibarat kalian bercermin. Jadi antara kalian dengan cermin dan dari cermin ke bayangan itu jaraknya selalu sama. Nah, misal di sini ada gambar segitiga dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X mendatar. Maka bayangannya ini sebagai pembatasnya ya, cerminnya. Berarti dari cermin ke A dan cermin ke A aksen. Nah, ini bayangan. Ya, yang dikasih aksen itu adalah bayangannya. Ini adalah sama jaraknya. Nah, karena di sini sumbu X, maka bendanya kalau ada A, misal A-nya 1,1 dicerminkan terhadap sumbu X berarti ke bawah. Nah, berarti X-nya tetap, yang berubah adalah ini sumbu Y-nya. Jadi 1, negatif 1. Yang B 5,1 menjadi 5, negatif 1. Kemudian 3,4 ini menjadi 3, negatif 4. Kita perhatikan dari titik-titik ini bisa kita simpulkan bahwa kalau ada sebuah titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya 1,1 jadi 1, negatif 1, 5,1 jadi 5, negatif 1. Kalau kalian perhatikan yang berubahnya adalah yang Y, yang tadinya positif jadi negatif. Makanya di sini X, Y menjadi bayangannya X, negatif Y. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi sebenarnya ini mau dihafal silahkan rumusnya, mau dengan gambar silahkan. Tapi lebih enteng dengan gambar supaya tidak tertukar ya, sebab rumusnya lumayan banyak kalau menghafal rumus. Ya, yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini vertikal. Nah, gambarnya nih contohnya ada segitiga nih ABC seperti biasa kita cerminkan terhadap sumbu Y ini vertikal. Berarti dari A ini gambarnya, bayangannya. Yang B berarti bayangannya semakin, kalau dari titik semakin jauh ke cermin, maka sama ini juga akan semakin jauh juga. Kalau dari sebuah titik ke cermin yang dekat berarti bayangannya juga akan dekat. Ya, itu sifat pencerminan. Yang jelas jaraknya sama. Nah, kalau kita misalkan 2,1 titiknya. 2,1 berarti berpindah ke sini. Nah, berarti yang berubah adalah sumbu X-nya yang tadinya 2 di sini positif pindah jadi negatif 2. Y-nya tingginya tetap tidak berubah.
2,1 minus 2,1. 5,2 min 2,2. 1,4 jadi min 1,4. Sehingga kalau secara umum X, Y menjadi min X, Y. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi di sini yang berubahnya adalah X. Kalau tadi Y yang berubahnya. Nah, yang ketiga adalah pencerminan terhadap antara X dan Y. Jadi sumbu Y sama dengan X. Nah, seperti apa? Nah, ini kalau tadi mendatar vertikal, nah sekarang diagonal. Nah, diagonal. Nah, untuk menentukan bayangannya, misalkan ini A, kita bayangkan ke sini. Nah, ini harus tegak lurus. Kalau kalian coba dengan corak catur, silahkan dibuktikan. Tapi ini harus ditarik garisnya tegak lurus terhadap sumbu ininya ya. Terhadap cerminnya harus tegak lurus. Nah, sehingga diperoleh nanti jatuh di angka berapa. Nah, ini kalau setelah diperhatikan ada 2,1. Ternyata nanti dicek ya menjadi 1,2. 5,2 menjadi 2,5. 5,4 jadi 4,5. Coba perhatikan di sini bilangan-bilangannya. Kalau ada X, Y, maka menjadi Y, X. Ini hanya tukar tempat saja ya. Jadi kalau ada pencerminan terhadap Y sama dengan X, tukar saja tempatnya. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, nih kebalikan dari tadi diagonalnya ke kanan ya, diagonalnya ke kiri. Jadi misalkan ada A di sini, maka jatuhnya ke sini ya. Nah, contoh dengan cara yang sama. Negatif 1,4. Ini kalau silakan nanti kalian buktikan dengan corak catur, ini harus tegak lurus, akan menghasilkan negatif 4,1. Yang B-nya negatif 5. Oh ini ya, ini salah, bukan 4. 1 ini ya, B-nya. Oh negatif 1. Negatif 1,4 ini kan tinggi ya. Negatif 1. Ini harusnya negatif 1, tolong diganti ya. Negatif 1,4. Jadi di sini negatif 4,1. Ini 1 ya, bukan 5. Yang ini negatif 5,4. Ini sama kesalahan mengetik. Negatif 5,4 ya, ini menjadi negatif 4,5. Kalau kalian perhatikan negatif 1,4. Jadi negatif 4,1 berarti di sini tukar tempat dan juga tandanya. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Gitu ya, sesuai dengan Y sama dengan negatif X. Jadi rumusnya X, Y, kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, jadi negatif Y, negatif X. Nah, ini tolong dikoreksi ya, yang ini negatif, bukan X tapi negatif. Ya, yang kelima yaitu pencerminan terhadap garis. Nah, kalau tadi sumbu X, kalau sekarang di garis X. Jadi garis yang memotong sumbu X di bilangan yang nanti ditentukan. Nah, seperti ini. Nah, artinya ini garis memotong sumbu X. Kalau di sini 2, berarti X sama dengan 2. Karena memotongnya di angka 2. Kalau memotongnya di angka 5, misalkan berarti X-nya sama dengan 5. Nah, ini caranya sama dengan tadi. Kalau ini ada sebuah benda, kita cerminkan, berarti bergesernya ke kiri. Pokoknya kalau ada yang dari kanan, berarti bergesernya ke kiri. Kalau dari kiri, bergesernya ke kanan. Bolak-balik ya, tergantung benda asalnya dari mana. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan, misalkan ada benda 1,5, misalkan posisi sebuah titik 1,5. Maka kalau kita berpindah tempat, nah ini kan 2 kali lipat berarti jaraknya. Maka untuk menghitungnya tinggal 2 kali ini. Karena dari sini ke sini, tambah lagi dari sini ke sini, jadi 2 tempat, 2 kali X-nya. Jadi 2 kali X-nya misalkan di sini jarak dari sini ke sini 3 misalkan. Jadi 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5. Ini tetap ya, artinya tetap yang Y-nya, tingginya tetap. Jadi yang berubah hanya X-nya saja. X-nya saja yang berubah sehingga diperoleh A-nya 5,5.
ya, 2H. Nah, ini secara umum. Nah, ini wayahnya harus dihafal ya. Ini kalau digambar bisa digambar, silakan selama bisa digambar. Ya. Kemudian yang ke-6 terakhir, sama garis sama dengan Y sama dengan H. Ini dengan cara sama, hanya nih garisnya berarti horizontal memotong Y sama dengan sekian ya. Kalau memotongnya di sini Y-nya misalkan 3, berarti Y sama dengan 3. Nah, ini Y sama dengan 3. Jadi kalau ada di bawah, berarti nanti bayangannya di atas. Kalau ada di atas, berarti bayangannya di bawah. Jadi kalau misalkan ada sebuah titik, misal 6,1. Bagaimana bentuk bayangannya? 6,1 berarti nanti terhadap garis apa? Misalkan garis Y sama dengan 3. Berarti nanti ini yang dirubah ya. Yang dirubahnya. Posisi Y-nya. Jadi di mana garis itu, maka Y-nya harus berubah. Tadi juga X-nya di angka berapa, berarti X-nya berubah ya. Nah, itu 6 jenis pencerminan. Jadi bisa dengan terhadap sumbu X horizontal, terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan X diagonal, terhadap Y sama dengan min X, ini arahnya ke kiri diagonal, terhadap X sama dengan sekian, dan Y sekian ya, sama dengan sekian. Ini tergantung dari soalnya. Nah, sekarang silakan kalian coba soal berikut, cari bayangannya ya. Perhatikan di sini dicerminkannya terhadap sumbu X. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.